Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Nike Putri akan menjelaskan materi mengenai fungi atau yang biasa kita kenal dengan jamur. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasannya, jadi jamur ini termasuk ke dalam KD 3.7 di kelas 10, di mana bunyi KD-nya itu mengelompokkan jamur berdasarkan ciri-ciri, cara reproduksi, dan mengaitkan peranannya dalam kehidupan. Adapun tujuan pembelajarannya di sini, yang pertama peserta didik dapat menjelaskan ciri umum fungi. Yang kedua, peserta didik dapat mengelompokkan fungi berdasarkan ciri-ciri kelas dan mengaitkan peranannya di dalam kehidupan. Adapun ciri-ciri umum fungi, yang pertama itu bersifat eukariotik, artinya memiliki inti sel. Yang kedua, umumnya multiseluler atau bersel banyak. Tetapi ada juga yang uniseluler, artinya bersel satu. Yang ketiga itu reproduksinya dengan pembentukan spora. Yang keempat, tubuhnya disusun oleh benang-benang yang disebut dengan hifa. Hifa-hifa ini akan bersatu dan akan membentuk miselium. Ada pula yang miselium itu berkembang nantinya membentuk tubuh buah. Kemudian habitat dari fungi ini yaitu di tempat yang lembab. Nah, berikut ini dapat teman-teman lihat struktur tubuh dari fungi, di mana yang berwarna putih itu adalah badan buah dari fungi, di mana di bawah badan buah itu terdapat sel penghasil spora. Kemudian di sepanjang tubuh fungi itu terdapat hifa-hifa yang seperti benang itu. Kemudian hifa-hifa ini nanti akan saling bergabung, bersatu, itu akan membentuk miselium namanya, seperti itu. Oke, kita lanjutkan saja. Oke, kita lanjutkan saja. Kemudian cara memperoleh nutrisi pada fungi. Jadi di sini ada 3 cara bagi fungi untuk mendapatkan makanan. Yang pertama yaitu saprofit. Jadi organisme ini menguraikan sisa bagian makhluk hidup yang sudah mati. Yang kedua, dia sebagai parasit. Organisme ini mengambil nutrisi atau makanan dari makhluk yang masih hidup. Yang ketiga, dia bersifat sebagai simbiosis. Jadi organisme ini hidup bersama makhluk hidup lainnya, saling berinteraksi dengan makhluk hidup yang ada di sekitarnya, begitu. Gambar di bawah ini dapat teman-teman lihat, itu salah satu contoh bentuk simbiosis fungi atau jamur dengan alga, sehingga disebut juga dengan lumut kerak atau lichen. Kemudian di sebelahnya itu contoh jamur yang bersifat sebagai parasit. Dia menempel pada, jadi hifa dari jamur ini menempel pada cacing nematoda. Dia memanfaatkan cacing tersebut untuk memperoleh nutrisinya. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya itu klasifikasi fungi berdasarkan cara spora dihasilkan. Di sini ada 4 jenis. Yang pertama ada zygomicota, yang kedua ascomycota, yang ketiga basidiomycota, dan yang terakhir itu ada deuteromycota. Kita bahas satu persatu. Yang pertama zygomicota. Jadi contoh spesies dari zygomicota ini ada di sini pada gambar. Teman-teman dapat lihat. Yang pertama spesiesnya ada Mucormucedo. Yang kedua ada Rhizopus oryzae. Rhizopus oryzae ini biasanya itu terdapat pada tempe. Adapun ciri umum dari zygomicota, yang pertama yaitu bersifat heterotrof saprofit. Yang kedua, tubuhnya itu disusun oleh hifa dan miselium. Yang ketiga, hifanya itu tidak bersekat. Yang keempat, spora yang dihasilkan itu berasal dari sporanium atau kotak spora. Yang selanjutnya, reproduksinya itu dapat berlangsung melalui 2 cara, ada yang aseksual dan juga seksual. Untuk aseksual dilakukan saat kondisi lingkungan mendukung, sedangkan seksual dilakukan bila kondisi lingkungan itu kurang mendukung.
Nah, berikut ini dapat teman-teman lihat siklus hidup dari zigomigota. Di sini ada beberapa tahapannya. Oke, ada 9 tahap. Jadi, terdapat 2 tipe miselium yang berbeda. Itu nanti akan saling berfusi, yaitu miselium positif dan miselium negatif. Miselium yang bersebelahan membentuk perluasan hifa atau disebut juga dengan gametangium yang membawa nukleus haploid. Gametangium yang saling berdekatan nanti akan membentuk zigosporangium dalam proses plasmogami pada tahapan yang ketiga. Ketika keadaan lingkungan menguntungkan, maka akan terjadi kariogami. Tahapan yang keempat, membentuk nukleus yang diploid. Dilanjutkan dengan proses meiosis pada tahapan yang keenam. Zigosporangium yang bergeminasi berubah menjadi sporangium. Sporangium ini akan menyebarkan spora haploid dan terbentuk miselium haploid baru. Pada tahapan yang ketujuh, kelompok Pilobolus dapat membidikkan sporangium ke arah cahaya matahari dan menyebarkan dalam semburan air sejauh 2 meter. Kemudian reproduksi aseksualnya, yang tadi kita bicarakan adalah reproduksi seksualnya. Kemudian reproduksi aseksual, spora dari sporangium itu tumbuh menjadi miselium baru dan membentuk sporangium tanpa proses seksual. Reproduksi aseksual lainnya seperti pemutusan hifa pada stolon atau rhizoid membentuk individu baru. Jadi akan membentuk individu baru. Begitu seterusnya siklusnya akan berulang. Kemudian kita masuk yang kedua, Ascomycota. Di sini ada beberapa contoh spesiesnya, di antaranya yaitu Aleuria aurantia. Dapat teman-teman lihat tubuh buahnya itu berbeda masing-masing spesies ini. Kemudian itu yang A. Yang gambar B itu ada tubuh buah dari Morcella esculenta. Ini biasanya tumbuh dekat dengan anggrek. Yang gambar C itu adalah tuber Melanosporum. Dan yang gambar D itu ada Neurospora crassa atau jamur oncom. Adapun ciri-ciri umum dari Ascomycota ini, dia bersifat heterotrof saprofit. Kemudian ada yang uniselular, misalnya Saccharomyces. Itu biasanya jamur ini biasanya terdapat pada tape. Dan ada juga yang multiselular. Tubuhnya itu disusun oleh hifa dan miselium dan ada yang memiliki tubuh buah. Kemudian ciri berikutnya hifanya bersekat. Selanjutnya spora yang dihasilkan oleh conidiospora bila secara aseksual dan sel askus bila spora dihasilkan secara seksual. Kemudian reproduksinya juga sama, dapat dilakukan dengan 2 cara, aseksual bila lingkungan mendukung, sedangkan seksual bila kurang mendukung. Nah, di sini dapat teman-teman lihat lagi, ini adalah siklus hidup dari Ascomycota. Di sini terdapat 7 tahapan. Ya, 7 tahapan. Jadi untuk reproduksi seksualnya, miselium Ascomycota memiliki hifa yang terspesialisasi membentuk conidium. Conidium yang berbeda nanti berfusi menjadi hifa dikaryotik. Hifa dikaryotik ini, hasil plasmogami tersebut memproduksi banyak askus dikaryotik pada tahapan yang ketiga. Kariogami terjadi di dalam setiap askus, menghasilkan nukleus diploid. Kemudian tahap meiosis selanjutnya menghasilkan nukleus haploid. Itu dapat rekan-rekan lihat, teman-teman lihat pada
tahapan yang kelima. Jadi setiap nukleus haploid ini akan membelah secara mitosis menghasilkan 8 nukleus haploid. Dan dinding sel di sekitar nukleus akan membentuk askospora. Seperti pada gambar yang pada tahapan yang ketujuh, mohon maaf. Askospora ini terdorong hingga terlepas dari askus melalui bukaan di askokap. Askospora yang telah tersebar di lingkungan tepat, maka dia akan bergerminasi membentuk miselium baru. Dapat teman-teman lihat pada gambar yang ketujuh bentuk germinasi askospora tadi. Kemudian masuk ke tahapan reproduksi aseksual. Miselium yang telah bergerminasi membentuk konidiofor. Ujung konidiofor ini terdapat konidium sebagai spora haploid secara aseksual. Spora dari konidiofor ini dapat berkembang menjadi hifa baru dan membentuk individu yang baru. Nah, kira-kira begitulah bentuk siklus hidup dari askomikota ini. Mungkin kita lanjutkan saja yang ketiga, Basidiomycota. Di sini juga terdapat beberapa contoh spesiesnya. Untuk yang gambar A itu adalah Amanita muscaria. Jamur ini sangat beracun karena warnanya itu yang sangat cerah dan biasanya itu terdapat di hutan belantara. Kemudian yang gambar B itu Dictyphora. Gambar C jamur kayu, dia tumbuh pada kayu yang sudah mati. Dan yang gambar C ini yang sering kita jumpai di lingkungan sekitar kita. Dan untuk yang gambar D adalah Pupbalis yang sedang memancarkan sporanya. Adapun ciri-ciri dari Basidiomycota ini, dia itu bersifat heterotrof saprofit sama seperti film-film sebelumnya. Kemudian bersifat multiseluler, bersel banyak. Tubuhnya itu disusun oleh hifa dan miselium dan juga terdapat tubuh buah. Hifanya bersekat, kemudian spora yang dihasilkan itu berasal dari sel basidium melalui reproduksi secara seksual. Kemudian reproduksinya juga bisa melalui dua cara, ada aseksual bila lingkungan mendukung dan seksual bila lingkungan kurang mendukung. Oke, di sini kita bahas satu persatu siklus hidupnya. Untuk reproduksi secara seksual, dua miselium haploid yang berbeda melakukan plasmogami. Hasil dari plasmogami ini berupa miselium dikaryotit. Itu dapat teman-teman lihat pada tahapan yang kedua. Kemudian faktor lingkungan seperti suhu dan curah hujan memicu miselium membentuk Basidiocarpus namanya. Itu pada tahapan yang ketiga. Hifa-hifa Basidiocarpus ini berjejer dengan sel-sel dikaryotik terminal disebut dengan basidium. Kemudian karyogami pada basidium menghasilkan nukleus diploid, dilanjutkan ke tahap meiosis pada tahapan yang keenam. Hasil dari meiosis ini berupa 4 nukleus haploid, masing-masing nanti akan berkembang menjadi basidiospora. Basidiospora yang matang nanti akan dikeluarkan dan disebarkan oleh angin. Seperti pada gambar dapat teman-teman lihat tahapan yang keenam. Jadi nanti basidiospora yang menempel pada lingkungan yang cocok akan berkembang menjadi miselium haploid baru. Oke, kita lanjutkan ke reproduksi seksualnya. Mohon maaf, reproduksi aseksualnya. Jadi reproduksi aseksual Basidiomycota ini dapat terjadi dengan pemutusan hifa. Hifa yang terputus nanti dapat membentuk Basidiomycota yang baru. Begitulah kira-kira siklus hidup dari Basidiomycota secara berulang. Nah, berikut ini dapat teman-teman lihat pada gambar. Itu yang gambar sebelah kiri saya, itu adalah bawah tudung jamur Basidiomycota. Dari sanalah spora dihasilkan. Itu disebut dengan basidium. Kemudian gambar yang sebelahnya juga bisa kita lihat sel basidiumnya dan spora yang dihasilkan.
Baiklah, yang terakhir itu pembahasannya Deuteromycota. Deuteromycota ini merupakan kelompok jamur yang belum diketahui cara reproduksi seksualnya. Jadi semua jamur yang belum diketahui cara reproduksi seksualnya maka akan dimasukkan ke dalam kelompok ini. Mungkin salah satu contoh dari film Deuteromycota ini itu Tinea versicolor namanya, yaitu menyebabkan penyakit panau pada manusia. Mungkin kita lanjutkan saja. Untuk pembahasan selanjutnya adalah simbiosis pada fungi. Jadi ini yang seperti kita bahas sebelumnya, bahwa fungi itu dapat melakukan simbiosis dengan alga, maka nanti akan membentuk lumut kerak, itu yang disebut dengan lichen. Dapat teman-teman lihat pada gambar di sebelahnya. Yang bagian paling atas itu adalah lapisan alga, sedangkan yang di bawahnya itu adalah hifa dari funginya. Jadi simbiosis antara alga dan fungi ini menguntungkan. Bagi alga itu mendapatkan suplai air dan mineral, sedangkan bagi fungi dia mendapatkan hasil fotosintesis berupa nutrisi. Kemudian simbiosis selanjutnya itu simbiosis fungi dengan akar tanaman yang disebut juga dengan mycorrhiza. Mycorrhiza ini merupakan simbiosis yang menguntungkan bagi keduanya. Bagi tanaman itu dapat meningkatkan penyerapan air dan mineral, sedangkan bagi fungi itu mendapatkan nutrisi dari tanaman tersebut. Jadi dia saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Kemudian pembahasan yang terakhir, peranan fungi bagi kehidupan. Jadi fungi ini ada yang berperan menguntungkan dan ada juga yang merugikan bagi manusia. Mohon maaf, tidak hanya bagi manusia tetapi bagi makhluk hidup. Kalau untuk peranan menguntungkan, dia itu berfungsi sebagai pengurai atau dikenal juga dengan dekomposer. Kemudian dia juga dapat dikonsumsi, menghasilkan obat-obatan, dan dapat meningkatkan kesuburan tanaman. Salah satu contoh jamur yang berperan sebagai pengurai atau dekomposer adalah Pilobolus. Dia itu menguraikan sampah organik berupa kotoran hewan dan jamur kuping yang hidup di kayu. Jadi fungi ini ada juga yang merugikan bagi makhluk hidup. Di antaranya itu dapat menyebabkan penyakit pada manusia, kemudian menyebabkan kerusakan pada tanaman. Salah satu contoh kerusakan pada tanaman yaitu penyakit karat putih namanya pada Cruciferaceae. Kemudian pembusukan pada tanaman, di antaranya ada kelompok spesies Penicillium, Aspergillus, dan kapang seperti Mucor dan Rhizopus dapat menyebabkan pembusukan. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan materi mengenai jamur. Saya Anissa, mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian materi. Sekian dan terima kasih. See you.